Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang hukum Islam dan hukum pertanahan. Anggota kita ada Andin, ada Irfan, ada Majuin, ada aku, Rada Dora, ada Revan, dan Zafier. Kita masuk ke materi pertama, hukum Islam. Sejarah dari hukum Islam. Yang, per- yang pertama adalah masuknya hukum Islam di bumi Indonesia. Bersama dengan datangnya orang Islam ke Nusantara jauh sebelum kemerdekaan. Lalu pada masa kerajaan Islam, hukum Islam mempunyai peran penting. Hukum Islam menjadi acuan dalam menyelesaikan masalah di masyarakat, sehingga disebut juga sebagai hukum adat. Lalu pada masa kolonial Belanda, mereka berusaha memberlakukan hukum pada masyarakat secara kaku. Namun, akhirnya mereka memberi ruang pada hukum Islam dan hukum adat. Begitu juga pada kolonial Jepang. Di masa pasca kemerdekaan, hukum Islam berlaku atas dasar pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Lanjut ke pengertiannya. Sebelumnya, kepada pengertian hukum Islam akan dikemukakan terlebih dahulu pengertian syariah, dan fikih. Hukum Islam juga dikenal sebagai istilah syariah. Syariah dalam pengertian terminologi adalah seperangkat norma ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan sesamanya dan hubungan kehidupan sosial, dan hubungan manusia dengan makhluk lainnya. Syariah juga berarti hukum yang diinterpretasikan dan dilaksanakan oleh para sahabat Nabi, yang merupakan hasil istijad dan qiyas. Fikih secara terminologi adalah hukum syariah yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. Lanjut ke pengertian hukum Islam. Hukum Islam adalah sistem hukum yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad. Hukum ini telah berkembang dan berevolusi sejak zaman Nabi Muhammad hingga saat ini. Perkembangan hukum Islam dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kondisi politik, kondisi sosial, dan budaya pada setiap masanya. Hukum Islam menjadi sumber utama yang digunakan oleh peradilan agama dalam memutuskan perkara. Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas menjadi acuan utama dalam setiap putusan perkara. Selanjutnya ada hukum Islam di Indonesia diterapkan melalui beberapa cara, yaitu komplikasi hukum Islam atau KHI merupakan kumpulan peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai aspek kehidupan beragama bagi umat Islam di Indonesia. KHI mengatur tentang keluarga, waris, wakaf, dan hukum pidana Islam. Ada juga pengadilan agama. Pengadilan agama merupakan lembaga peradilan yang berwenang mengadili perkara perkawinan, waris, dan perkara-perkara lain yang berkaitan dengan hukum Islam. Dan juga ada hukum adat. Di beberapa daerah, hukum adat yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam masih ditetapkan dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya ada ruang lingkup hukum Islam. Yang pertama ada ibadah. Ibadah adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Ada muamalah, yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya seperti jual beli, perkawinan, waris, dan pidana. Ada juga siasah, hukum yang mengatur tentang pemerintahan dan negara. Munakahat, hukum yang khusus mengatur tentang perkawinan, perceraian, serta akibatnya. Dan yang terakhir yaitu jinayah adalah hukum pidana Islam. Selanjutnya ada karakteristik hukum Islam.
Yang pertama itu komprehensif. Hukum Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang bersifat pribadi maupun sosial. Selanjutnya ada dinamis. Hukum Islam bersifat dinamis dan dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman, namun tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasarnya. Universal, hukum Islam berlaku untuk semua manusia tanpa memandang ras, warna kulit, atau asal-usul. Dan yang terakhir yaitu berimbang. Hukum Islam memberikan keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Selanjutnya ada ciri-ciri hukum Islam. Hukum Islam bersumber pada Islam itu sendiri, baik syariah maupun fikih. Konsepsi hukum Islam merujuk pada nilai-nilai syariah atau fikih yang telah mengalami positivisasi. Hukum Islam mendahulukan kewajiban dari hak, amal, dan pahala. Hukum Islam mempunyai kaitan erat yang tidak bisa dipisahkan sama sekali dengan iman dan akhlak. Lalu ada hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Ada 6. Yang pertama, sholat. Ibadah wajib yang dilaksanakan 5 waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, puasa Ramadan. Menahan diri dari makan, minum, dan hal yang membatalkan pada bulan Ramadan. Yang ketiga, zakat. Membersihkan harta dengan memberi kepada yang membutuhkan. Yang keempat, perkawinan. Akad, akad sah untuk membangun keluarga yang harmonis sesuai syariat. Yang kelima, haji. Ibadah ke tanah suci yang wajib bagi yang mampu. Dan yang terakhir, waris. Pembagian harta sesuai ketentuan syariat untuk keadilan ahli waris. Eksistensi hukum Islam tertuang dalam berbagai peraturan legal positif yang memuat nilai-nilai Islam, apakah itu berasal dari syariah ataupun fikih. Bentuknya bisa seperti kanun di Aceh, undang-undang maupun dokumen penting seperti kompilasi hukum Islam, dan berbagai peraturan legal positif lain yang sejenis dengan ini. Lalu selanjutnya ada hukum pertanahan. Definisi hukum pertanahan adalah hukum yang menjelaskan aturan untuk mengatur hubungan pertanahan yang mencakup kepemilikan dan pemanfaatan tanah. Nah, pertanahan memiliki beberapa hak. Yang pertama ada hak milik, yaitu hak yang paling penting. Hak ini kuat dalam kepemilikan tanah, di mana pemilik tanah memiliki hak penuh untuk memiliki, menggunakan, dan menguasai tanah tersebut. Lalu yang kedua ada hak guna usaha. Hak ini menguasai hak tanah atas nama negara untuk dibuatkan usaha seperti pertanian, perikanan, dan peternakan. Lalu yang ketiga ada hak guna bangunan. Hak ini membangun, memiliki, dan menggunakan bangunan di atas tanah yang bukan milik pribadi. Namun biasanya negara membatasi penggunaan dengan jangka waktu tertentu, seperti 30 tahun dan diperpanjang menjadi 20 tahun. Yang selanjutnya ada hak pakai. Hak ini digunakan atau memungut hasil dari tanah yang dimiliki oleh negara ataupun orang lain, seperti sertifikat tanah. Pemberian hak ini bergantung pada keputusan pemilik tanah. Lalu selanjutnya ada hak sewa. Hak untuk menggunakan tanah milik orang lain untuk jangka waktu tertentu dengan membayar uang sewa. Hak ini berjalan dengan kesepakatan perjanjian sewa tanah secara sah dan diakui oleh hukum. Yang selanjutnya ada hak membuka tanah. Hak ini memanfaatkan sumber daya alam hutan tanpa menjadi pemilik hutan tersebut. Hak ini dimiliki oleh warga negara Indonesia untuk membangun lahan yang diatur sesuai peraturan pemerintahan. Yang selanjutnya ada hak memungut hasil hutan. Hak ini memungut hasil hutan sesuai dengan judul, yaitu memungut sumber daya alam hutan seperti kayu dan non-kayu dengan jumlah dan jenis yang disesuaikan oleh pemerintah. Lalu di sini ada sistem hukum pertanahan. Sistem hukum pertanahan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau UUPA. Undang-undang ini untuk mengatur dasar cara pengelolaan tanah di Indonesia untuk menggunakan dengan sebaik-baiknya namun tetap sesuai dengan aturan yang berlaku. Lembaga yang mengatur sistem hukum pertanahan adalah Kementerian Agraria, Pengadilan Agraria, dan Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Lalu,
Hukum agraria dari tinjauan etimologisnya, jelaslah bahwa pengertian agraria secara umum berkaitan dengan tanah atau tanah pertanian. Pengertian hukum agraria dalam UU PA adalah dalam arti pengertian yang luas, bukan hanya merupakan satu perangkat bidang hukum, tetapi merupakan kelompok berbagai bidang hukum yang masing-masing mengatur hak-hak penguasaan atas sumber-sumber daya alam tertentu yang termasuk pengertian agraria. Kelompok tersebut terdiri atas satu, hukum tanah yang mengatur penguasaan dan hak-hak tanah, yang kedua, hukum air yang mengatur penggunaan dan pengelolaan air, dan yang ketiga, hukum pertambangan mengatur hak bahan galian, yang keempat, hukum perikanan mengatur kekayaan dan sumber daya alam yang terkandung di dalam air, dan yang terakhir ada hukum luar angkasa yang mengatur unsur untuk kepentingan pembangunan atau penggunaan lain yang seperti dijelaskan di dalam pasal 48 UU PA. Lalu selanjutnya ada sistem hukum agraria. Sistem hukum agraria itu adalah kumpulan kaidah hukum yang mengatur hak penguasaan atas sumber daya alam seperti tanah, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam. Hukum agraria di Indonesia mengatur tentang penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan peralihan hak atas tanah berdasarkan UU PA nomor 5 atau 1960. Tanah dikuasai negara dan dapat diberikan hak kepada individu atau badan hukum. Aspek utamanya meliputi hak atas tanah, seperti hak milik, hak sewa, peralihan hak, jual beli, warisan, dan penyelesaian sengketa agraria melalui pengadilan. Negara berperan dalam pengaturan dan pengawasan tanah. Hukum agraria ini penting di Indonesia karena Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Hukum agraria diharapkan dapat membawa kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan bagi negara dan masyarakat. Lalu ada beberapa asas hukum agraria. Yang satu, asas penguasaan negara. Yang kedua, asas fungsi sosial. Ketiga, asas hukum adat. Keempat, asas kebangsaan. Kelima, asas batas kepemilikan. Keenam, asas perencanaan umum. Dan terakhir, asas pemeliharaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin kalau ada pertanyaan boleh langsung aja ditulis di komen. Semoga presentasi dari kelompok kami bisa bermanfaat bagi yang mendengarkan. Terima kasih. Dadah. Terima kasih.